Assalamualaikum. Oke guys, video kali ini gue mau nawarin kalian yang mau doa titip ke gue. Insya Allah nanti bakal gue doain di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Silahkan komen di bawah, nggak perlu subscribe, nggak perlu apalah, cukup komen aja nama dan kalian pengen doa apa. Insya Allah ntar gue doain. Sejauh ini sih gue rasa belum rame banget ya, jadi bakal terjangkau lah komentar-komentar yang ada di video ini. Kalau ada yang nyaut silahkan nanti komentar. Kali ini gue mau mau share ke kalian perlengkapan umroh gue, dan nanti bakal gue info di video yang lain mungkin apakah perlengkapan itu cocok untuk keluarga ya, karena ini gue ada 3 orang anak kecil yang punya keperluan berbeda daripada yang lain ya, terutama soal konsumsi. Karena kekhawatiran gue adalah misalkan ada anak-anak yang nggak cocok dengan masakan hotel-hotel yang ada di Saudi. Oke, kita langsung aja cek koper-koper yang udah disiapin sama bini gue, karena sejujurnya bini gue lebih memikirkan untuk hal itu gitu. Gue sih cukup bantu-bantu aja lah ya buat apa yang dibutuhkan gitu ya. Oke guys, ini koper-koper yang udah disiapin bini gue. Segini banyak. Karena kita satu orang dapat jatah dari travel itu 2, 1 koper besar sama 1 koper kecil. Koper kecil itu kita bakal bawa ke kabin, yang besar kita taruh di bagasi gitu ya. Langsung aja gue mau share ke kalian, siapa tahu kalian ada yang mau umroh sekeluarga gitu ya, apa yang mungkin bisa dijadikan sebuah acuan gitu. Oke, yang pertama nih koper gue pribadi. Koper gue pribadi ini, jadi bini gue itu pengen rapi. Setiap koper itu punya jatah ini apa namanya sih, tas mungkin ya, seperti tas gitu, diisi untuk pakaian-pakaian. Nah di sini gue bawa celana panjang gini 1, terus celana training ini gue bawa 2, karena di sana tuh gue bakal nyuci nanti. Caranya adalah gue taruh air dalam kresek, terus nanti gue masukin baju di situ sama sabunnya. Nah dari situ direndam pakai kresek gitu guys. Jadi karena nggak mungkin bawa ember kan, sehingga harus bener-bener pikir otak, muter otak buat ngakal gitu ya. Terus kaosnya gue bawa kaos. Gue bawa kaos 1, 2, 3, 4. Gue bawa 4 kaos. 4 kaos sama 1 kemeja. Siapa tahu kepake. Sama gue bawa gamis. Gamis gue bawa 1, 2. Gue bawa gamis ada 2 di tas, 1 gue pakai. Jadi total ada 3. Soalnya emang gue lebih suka pakai gamis sebenarnya. Di rumah pun gue kalau ke masjid pakainya gamis. Nah sama sarung, siapa tahu ntar kepake. Tadi terus jangan lupa pakai sendal jepit. Kalau gue sih ya, soalnya kita itu nanti waktu ke masjid, entah itu di Haram atau di Nabawi, kita lebih aman kita bawa masuk dalam, biar nggak kotor lantainya atau karpetnya ya. Kita siapkan tas ya. Jadi dan insya Allah kalau di Madinah sih itu nggak kotor lantainya. Jadi turun hotel tuh udah pelatarnya tuh bersih gitu ya. Jadi masukin ke dalam tas pun juga nggak bakal kotor gitu. Sajadah ya, sajadah bawa aja, siapa tahu bisa buat buat ikat kepala. Soalnya di Madinah tuh dingin guys. Suhunya setiap pagi itu bisa di 2 derajat, 3 derajat. Itu info terupdate yang bini gue ikutin dari TikTok ya. Terus ini ada satu produk modern yang dia itu pengganti daleman ya, pengganti sempak buat laki-laki. Soalnya kalau kita umroh tidak boleh pakai pakaian yang dijahit. Nah dia ini
sebentar ya gue cek ya. Nah, jadi dia itu pakainya tuh perekat ya. Yang penting dia tidak menyalahi aturan yang dijahit gitu ya. Itu soalnya kan nggak boleh ya pakai pakaian yang dijahit gitu. Nih gue coba buka ya. Nih. Cuma gue nggak tahu apakah bakal dipakai apakah enggak. Yang penting dibawa dulu aja. Soalnya Ustadz Adi Hidayat tuh nggak setuju dengan cara ini gitu. Meskipun tidak menyalahi syariat ya, tapi tetap beliau nggak setuju gitu dengan barang ini gitu. Oke, untuk barang yang lainnya di tas yang lainnya, ternyata bini gue bawain gue gamis 3 buat di tas terpisah di sini. Gue nggak tahu ada 3 gamis plus 1 yang gue pakai nanti di jalan. Ihrom nggak lupa ya, ihrom ya, ihrom. Kemudian ini buat di pesawat bisa, buat di Madinah bisa. For your info guys ya, di Madinah itu musim dinginnya tuh sangat kuat banget, dan memang dia perlu perhatian ekstrim untuk atribut, untuk aksesoris supaya kita tidak sampai kewalahan di sana gitu kan. Nah, ini katanya ini handuk yang cukup direndam pakai air panas atau pakai air, dia bakal ngembang ya. Ini bakal gue coba besok di hotel. Kalau di sana baru gue cobain, karena kalau sekarang kan sayang ya, dia bisa bener-bener kecil banget, setipis ini. Cuma ngembangnya gue gak tahu seberapa nanti. Semoga ngembangnya bisa cukup lah ya buat ngeringin badan lah yang penting lah ya. Kalau daleman yang lain itu semua kembali sama kebutuhan ya. Yang penting gue siap sabun sama siap plastik buat gue nyuci di kamar mandi. Oke, itu sedikit apa yang gue persiapkan. Kita coba cek untuk yang keperluan anak-anak. Untuk anak-anak sendiri gue tuh cukup memikirkan banget ya, karena yang penting kita siapin soal mereka mau dimakan atau enggak itu belakangan gitu. Supaya khawatirnya mereka itu karena kaget dengan hal di sana, moodnya nggak bagus, akhirnya makanya susah. Jadi kami tetap isi koper itu makanan banyak banget guys, ada macam-macam ya. Kalau masalah makanan tuh kalian bisa sesuaikan lah, anak-anak kalian sukanya apa gitu ya. Karena anak gue 3 itu masih kecil, otomatis kopernya mereka itu space-nya tuh banyak banget kan, yang nggak terisi. Jadi bisa kita isi buat makanan, nanti pulangnya karena banyak berkurang itu kan, kita bisa isi jam-jam. Jadi nanti coba gue bikin tutorial ya, cara masukin jam-jam ke koper biar aman, supaya nanti bisa dapat banyak jam-jam sampai rumah gitu. Biasanya travel tuh ngasih 1 galon isi 5 liter. Nah, tapi umi gue yang udah sering berangkat itu punya trik. Nah, ini dia. Triknya itu adalah itu gini. Di sana ada yang jual. Kalau kalian ada yang bingung carinya di mana, di Shopee sebenarnya banyak ya. Nih. Ini diisi air penuh ya. Sebisanya, semuatnya. Setelah itu nanti dilakban supaya dia lebih kuat gitu kan. Ada yang ngelindungin gitu. Nah, satu ini bisa 5 liter di sini tulisannya. Ini 5 liter. Nah, tapi kalau misalnya pengen aman ya jangan dipenuhin ya. Ya mungkin 3 liter lah satunya. Jadi ini bisa bikin kita itu punya stok jam-jam banyak sampai di rumah ya. Soalnya kalau cuma ngandelin dari travel, otomatis sampai rumah banyak orang yang minta gitu, dan habis otomatis gitu kan. Nah, oke. Kemudian jangan sampai menyimpan air itu di kabin, karena benda cair di kabin itu tidak boleh lebih dari 200 ml. Kecil segini lah pokoknya, seukuran botol parfum gitu ya. Oke, ini sedikit itu aja ya, konten lah ya, penting konten gitu ya. Semoga sih bermanfaat buat kalian yang mau berangkat
Misalkan ada yang penasaran, pengen tanya, chat aja, komen aja, ntar siapa tahu gue notice, nanti coba gue jawab sebisa gue guys ya. Mungkin tips dari gue yang banyak orang meleset kali ya. Jadi memang itu juga gue gak tahu kalau ini gue punya ide ini gitu guys. Aduh. Jadi beli tas begini ya. Tas begini supaya apa? Supaya ketika kalian packing itu dia rapi, nggak gampang amburadul lah, yang penting ya, yang jelas ya. Jadi dia bakal lebih rapi, natanya juga lebih bagus, lebih bisa masuk banyak gitu. Karena kalau nggak dikasih seperti itu guys, mungkin akan mudah berantakan ya, entah ketarik atau entah kegeser gitu kan. Jadi ide bini gue tuh termasuk brilian lah ya. Bukan karena bini gue sanjung, tapi emang idenya ini keren banget gitu. Kemudian ini tas, ini yang bakal gue pakai buat ke haram, yang ke Nabawi, yang bisa dipakai buat isi sepatu, isi sendal jepit ya kan, atau isi kamera, HP dan sebagainya. Yang jelas saran gue, kalau misalnya mau umroh buat ke masjidnya pakai sendal jepit aja, lebih slim, nggak makan tempat, lebih enteng ya kan. Gue beli sendal swallow ini termasuknya bukan swallow yang biasa guys, ini swallow yang the next level lah ya kalau gue bilang, soalnya harganya 34.000. Dia kayak ada 2 warna dan gue nggak tahu sih sebenarnya nih, mungkin cuman dia tuh bedanya tuh warnanya lebih apa ya, beda lah. Kalau yang harga 12.000 itu kan cuman biru, merah, hijau gitu ya. Nah kalau ini ada yang hitam, ada merah full gitu kan, ya gitulah pokoknya. Sebenarnya dari semua makanan yang gue siapin buat anak-anak itu paling utama tuh sebenarnya ini guys, pop mie. Soalnya mie ini bisa gue kombinasi dengan nasi untuk makanan pokok anak-anak gue. Soal roti atau biskuit-biskuit yang lain itu cuma sekedar sekedar pelengkap lah. Kalau misalnya kita lagi di masjid, kita mau pulang tapi masih pengen lama di situ gitu kan, kita cukup bawa itu buat ganjel gitu ya, supaya nggak lapar gitu kan. Terus juga gue bawa abon, ada abon sapi, abon ayam, sama satu lagi gue nggak tahu, bini gue yang nyari. Soalnya intinya kita siapkan konsumsi itu karena kita nggak tahu apakah kita bakal cocok atau enggak gitu ya. Soal ibadah dan lain kita sudah siapkan dari lama, karena ini sebuah ibadah yang kami tunggu-tunggu gitu ya. Jadi nggak mungkin kami lebih mengutamakan makan daripada yang lain gitu. Ini hanya sekedar antisipasi kami supaya tetap bisa ibadah dengan khusyuk gitu ya. Jangan sampai ada masalah konsumsi yang bikin kami jadi susah mau ibadah gitu kan. Itu sekedar sharing diri gua. Semoga bermanfaat bagi yang pengen titip doa, komen aja, nggak perlu subscribe, gue nggak bikin syarat seperti itu. Yang pengen doa sebutkan namanya, kemudian hajatnya seperti apa, dan tolong dibantu setelah gue doain, kalian usahakan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Karena doa tanpa usaha bohong, ya kan? Usaha tanpa doa sombong. Oke, gitu aja video kali ini. Nantikan video gue di Tanah Suci insyaallah ya. Dan mohon doanya bagi teman-teman yang nonton video ini, kami berangkat sampai pulang diberikan kelancaran, keselamatan, dan umroh yang mabrur ya insyaallah. Dan teman-teman semua bisa nyusul segera ke sana sendirian atau sama pasangan, sama keluarga besar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.